الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para hadirin yang dimuliakan Allah, yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, semua berada dalam lindungan Allah, berada dalam rahmat Allah. Insya Allah menjadi calon-calon yang akan memasuki meramaikan syurga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, tokoh masyarakat, ya, dan semuanya. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita pada subuh yang berbahagia ini. Saya mohon maaf ya, saya bukan guru besar ya. Bayangkan kita datang, seorang guru, seorang ustaz, seorang tengku datang ketika diundang. Memalukan tidak itu? Seorang guru itu mesti harus diundang, tapi dia datang ya, untuk memberikan, jangan memberi saat diminta. Maka orang yang datang pada saat diundang itu sangat memalukan sekali. Tapi Ustaz kok mau datang? Karena ada yang lebih memalukan daripada itu. Udah diundang nggak datang pula. Sebab itulah ya, daripada ada yang memalukan lagi ya saya ambil yang memalukan yang nomor 2 ini saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Tengku Ismail Yaakob, beliau menulis bahwa Pocuk Merah merupakan permaisuri atau istri daripada Tuan Mahmud, mantan permaisuri daripada Mahmud Shah. Beliau hidup 113 tahun permaisuri ini, yaitu Pocuk Merah. Beliau menyatakan bersama dengan Tengku Hasbalah Indrapuri yang kita tahu, Tengku Cik Lampung, mereka menyatakan bahwa kalau seandainya Tengku Cik Ditiro tidak ada, Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman tidak ada, maka perjuangan Aceh sudah berakhir. Karena panglima-panglima dan raja meninggalkan Aceh Lesago masuk ke pedalaman Pidi karena daerah lain sudah dijajah oleh Belanda. Kalau bukan karena Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman, maka perjuangan perang Aceh sudah berakhir, sudah selesai. Maka Tengku Cik Ditiro kemudian bangkit ya, mengajak para panglima yang dibantu oleh Tengku Cik Kutakarang, Tengku Cik Tano Abe, ya, Tengku Cik Pantai Kulu, ya, yang lain semuanya diangkat panglima-panglima baru ya, dengan disumpah di depan Tengku Cik Tano Abe ya, mengangkat Al-Quran. Ya, setelah disumpah oleh Tengku Cik Tano Abe, panglima-panglima itu semua takut. Kenapa? Diyakini oleh semua panglima dan orang Aceh, kalau sudah bersumpah di depan Tengku Cik Tano Abe, siapa yang melanggar itu akan sangat bahaya. Karena Tengku Cik Tano Abe adalah seorang yang keramat, diyakini oleh masyarakat Aceh sana. Setelah disumpah, maka Tengku Cik Ditiro ya, setelah seorang panglima itu dibaiat sumpah ya, maka Tengku Cik Ditiro perintahkan, sudahkah engkau serahkan nyawamu, jasadmu untuk fi sabilillah? Sudah Tuan, sudah Tengku.
Kalau sudah sah jadi panglima. Sumpah semuanya. Sudah. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, kita semua tahu bahwa ayat yang pertama sekali diturunkan Allah itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama daripada surat Al-'Alaq. Semua kita tahu. Ayat yang terakhir sekali diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Dan tidak ada ayat yang turun setelah itu sampai hari kiamat. Itu apa? Kata para ulama, yang terakhir sekali diturunkan, ibaratkan seorang ayah akan meninggal, kemudian akhir yang dipesankan oleh ayah kepada anaknya itu apa? Kira-kira penting tidak yang terakhir dipesankan itu? Banyak sekali ayah semasa beliau hidup ngomong, tapi yang terakhir sekali beliau pesankan itu apa? Nah, ini punya bobot lain. Karena ayah tahu ini kondisi anaknya dan dia membaca kehidupan ini seperti apa. Maka dipesankan terakhir kepada anaknya. Dia paham siapa anaknya. Tapi ini pesan langsung daripada Allah. Wattaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau seandainya kalian beriman. Ya, kalau seandainya kalian beriman. Bukan membuat transaksi riba baru, bukan membuat lembaga riba baru, bukan. Tapi apa? Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa yang masih ada. Ya Allah, kami sedikit saja, enggak banyak. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian masih beriman, kalau kalian betul-betul orang mukmin. Wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Kalau enggak mau juga kalian, fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Maka tunggulah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Perang. Allah iklankan perang. Fa'in betul. Tapi kami sudah banyak ya. Ya Allah, selama ini sudah banyak kami makan riba. Tinggal sikit-sikit saja ini. Tidak banyak, sikit aja. Kami tidak bisa lari. Ya. Daru kata Allah, tinggalkan yang sisa-sisa itu sikit-sikit. Tidak mau juga meninggalkan. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Maka tunggulah, ya. Nantikanlah, waspadalah. Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Oke ya Allah, kalau begitu saya tidak mau. Sudah saya tinggalkan itu semua. Fa'in itu betul. Berarti kalian mau taubat, betul-betul ingin taubat, tinggalkan sisa-sisa itu. Falakum ru'usu amwalikum. La tazlimuna wa la tuzlamun. Ya. Kalau seandainya kalian meninggalkan dan sudah insaf taubat, betul-betul ya Allah kami ingin bersih-bersih, kami angkat kaki, sudah gulung tikar sana sini. Ya. Fa'in itu betul. Falakum ru'usu amwalikum. Maka bagi kalian harta pokok kalian. La taslimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak menzalimi, tidak juga dizalimi. Kemudian sampai ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini beberapa ayat, bukan satu ayat terakhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian terhadap azab di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa itu akan diberikan imbalan dan mereka itu tidak dizalimi, tidak terzalimi sedikit pun. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Takutlah kalian terhadap azab pada hari kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini ayat terakhir. Silsilah ayat ini kita bacakan diakhiri dengan ayat ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
bertakwalah dan takutlah kalian terhadap azab di mana hari kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa itu akan diberikan imbalannya masing-masing. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, meninggalkan bukan membuat institusi riba baru, bukan mempertahankan institusi riba yang telah ada, bukan mempertahankan keuangan riba yang telah ada, bukan, tapi sisa-sisa yang masih ada, itu yang disuruh sama Allah. Masih ada, tinggalkan itu semua. Yang ini kalau kita tidak mau, maka Allah akan memerangi kita dengan Rasulnya. Allah akan perang dengan kita. Berarti kita dianggap sebagai musuh Allah. Ya kalau enggak akan diperangi. Ini adalah rentetan silsilah ayat-ayat terakhir diturunkan Allah dalam surah Al-Baqarah ya, 275 sampai 281. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kita boleh bertanya, Allah bicara terakhir adalah masalah riba. Ya, pesan Allah terakhir kepada manusia ya, dalam Al-Quran adalah masalah riba. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah makanan, ada yang diharamkan oleh Allah, rasanya tidak identik pada saat itu. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi. Emangnya orang Arab makan daging babi? Emangnya orang Arab banyak makan daging babi pada hari itu? Ada orang tak paham yang mana babi, tak pernah lihat mereka. Gak relevan ayat ini turun. Gimana sih? Masa diharamkan sesuatu yang kita tidak tahu? Hari ini daging yang paling banyak dimakan itu dari apa? Ekspor impor paling kuat yang menjanjikan secara fulus perdagangan dunia, daging apa? Babi. Dan dia semua lemak babi, kulit babi, semuanya itu bisa dipakai, dijadikan sebagai produk-produk. Allah turunkan ayat ya. Allah tahu apa yang terjadi ke depan ya, apa yang terjadi dalam hidup manusia. Allah haramkan babi itu karena kalian nanti akan menjadikan babi itu betul-betul adalah binatang yang banyak dimakan ya. Denmark termasuk adalah negara pengekspor babi paling besar. Kami telah pergi ke sana. Jadi kandang-kandang babi banyak sekali, tempat penyembelihan babi paling higienis dibuat Denmark. Ekspor babi kemana-mana. Kita juga begitu. Kalau hari ini ada orang yang mengharamkan babi diternak di Indonesia, semua akan angkat, semua akan demo, semua akan bicara, semua stakeholder akan turun pasti. Kenapa? Nah, babi punya kekuatan besar dalam ekonomi. Kemudian hari ini kita lihat apakah riba hari ini, riba itu Ustaz enggak identik hari ini, atau riba itu orang enggak ada lagi yang hidup dengan riba Ustaz. Kok diharamkan sama Allah? Kok itu yang dipesankan terakhir? Kami tak pernah tahu riba itu apa. Ada begitu? Atau kita dalam kondisi kita tak bisa lari dari riba Ustaz. Semua kita sudah terjerat dengan riba. Kanan, kiri, depan, atas, belakang. Atau kita sama sekali tak tahu riba. Kok diharamkan sesuatu yang kita tidak tahu Ustaz? Dipesankan sesuatu yang kita tidak kenal pun. Apa ayah ini ngomong? Apa Allah? Ya, bagaimana Allah memesankan yang terakhir kepada kita tidak tahu apa. Atau kita dalam kondisi jengatan daripada riba. Hah? Pesankan terakhir dalam masalah riba. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Aceh bukan tempat lain. Aceh hari ini. Aceh hari ini adalah sedang daru ma baqiya min riba, ingin untuk meninggalkan sisa-sisa riba yang masih ada. Atau kalaupun bukan sisa-sisa riba, Aceh sedang menuju kepada hidup jauh daripada riba. Jadi permasalahannya bukan masalah bank syariah. Permasalahannya bukan
buka masalah bank syariah, kemudian kita ngomong masalah teknis bank syariah, merugikan saya, merugikan si fulan, merugikan investor, merugikan pengusaha. Bukan masalah itu pada dasarnya, adalah masalah bagaimana kita ini upaya sekuat tenaga. Saya termasuk bagian, kami termasuk bagian, kita termasuk bagian dalam upaya daru ma baqiya minal riba. Meninggalkan sisa-sisa riba, upaya ini. Supaya apa? Supaya Allah tidak mengiklankan perang kepada saya, kepada kita. Masalah bank syariah masalah kecil, tapi yang masalah paling besar keluar daripada riba itu sendiri. Karena masalah riba itu adalah masalah apa? Bukan masalah ekonomi, tapi permasalahan iman. Daru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Kalau seandainya kalian beriman, Allah hubungkan itu masalah ekonomi dengan iman. Ustaz, masalah ekonomi hubungannya dengan iman. Inilah Islam. Kalau masalah iman gak ada hubungan dengan ekonomi, itu agama lain. Ya. Makanya masjid itu berada di mana? Masjid itu di dekat pasar, masjid itu di tengah-tengah masyarakat. Bukan di atas puncak gunung, di lereng-lereng bukit yang sulit untuk orang pergi, yang pergi hanya wisatawan asing yang punya uang banyak. Lereng-lereng bukit, ada agama begitu, buat di lereng bukit tempat ibadahnya, sulit dijangkau. Tapi Islam tidak. Masjidnya seperti ini di persimpangan jalan, ya, semua orang akan masuk. Ya. Ini agama bumi. Ya. Ini agama diturunkan oleh Allah dari langit untuk bumi. Jadi jangan bilang bahwa kami bicara masalah bumi ini. Kalau bicara agama masalah langit, nggak ketemu. Islam diturunkan dari langit ke bumi. Di mana nggak ketemu? Maka ada orang yang dengan mudah ngomong misalkan bahwa ini kan bicara masalah ekonomi, ini masalah bumi. Ustaz ngomong, profesor ngomong masalah ekonomi syariah. Itu masalah langit dengan bumi tak ketemu. Sejak kapan tak ketemu? Nabi Muhammad diturun ketika menerima wahyu dari langit, turun ke bumi. Inilah wahyu yang membumi. Tugas kita untuk membumikan wahyu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi masalah riba ini adalah masalah iman. Masalah iman. Sehingga Allah pesankan terakhir, takutlah terhadap azab yang kalian nanti pada hari kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kita semua saudaraku akan dikembalikan kepada Allah. Siapapun kita, mau yang beriman dikembalikan kepada Allah, yang tak beriman pun dikembalikan kepada Allah. Jadi kita masyarakat Aceh menyambut dengan gembira Aceh menjadi salah satu pionir ini. Maka kembali sekarang kepada apa yang kami sampaikan di awal poin yang pertama. Apa hubungannya Ustaz? Setiap generasi, setiap abad punya tantangan sendiri dalam hidup. Terkunci di Tiro, ulama-ulama dulu berpikir bukan masalah riba, tapi masalah apa? Penjajah Belanda yang sedang menjajah negeri. Penjajah Belanda yang sedang menjajah negeri. Kita nggak bisa lari dari Belanda. Di mana-mana kafe Belanda sekarang. Kita harus mengasingkan diri. Di mana-mana kafe Belanda. Oh yang kerja Belanda. Akhirnya sekarang apa? Kita nggak bisa lari dari Belanda. Jadi siapa yang mengiklankan perang dengan Belanda mati. Datanglah para ulama, Tengku Syih termasuk Tengku Syih di Tiro dalam kasus yang kita ceritakan ini. Beliau iklankan perang terhadap Belanda. Ajak semua alim ulama, tokoh-tokoh, panglima-panglima semuanya, bahkan pengusaha. Cud Haji di Maheng, itu adalah pengusaha besar Aceh, punya uang banyak. Beliau gelontorkan uang itu untuk fisabilillah, untuk di Tiro dan panglima semua. Beliau bayar, beliau infakkan harta beliau fisabilillah. Tapi risikonya besar, terpuji. Apa itu? Banyak yang akan mati syahid nantinya. Ini akan banyak, permasalahan akan besar. Jadi yang menguntungkan apa? Menguntungkan kerjasama saja dengan Belanda. Mereka akan buat kereta api, jalan yang bagus. Kemudian setelah itu hubungan internasional kita bagus. Setelah itu ekonomi kita bangkit.
Belanda kalau nggak ada buat kereta api, kita nggak pernah lihat kereta api. Makanya Belanda tidak ada hari ini, kami pun yang ini nggak pernah lihat kereta api di Aceh. Betul? Kami nggak pernah lihat ada kereta api di Aceh. Syukur kakek-kakek kami hari ini pernah lihat kereta api, pernah naik. Belanda yang buat. Tuh lihat, gara-gara Belanda. Maka yang menguntungkan apa? Kerjasama dengan Belanda. Kita bantu Belanda untuk memakmurkan negeri kita. Yang bantulah institusi riba itu untuk memakmurkan ekonomi kita. Bantu Belanda. Kalau kita ingin perang, kita akan rugi. Investor kita akan rugi. Kami akan rugi investor ini. Nggak tunggu bersabar. Kita sedang memperbaiki sistem terus. Kami akan mati. Investor kami akan mati. Jadi Tengku Cikitiro mengumumkan perang, ribuan akan syahid. Perhatikan itu. Kita sanggup. Mau hari ini kita konversi habis-habisan ekonomi Aceh ini, kita jauh daripada riba. Oh, nasabah akan lari. Ya, nasabah akan lari semuanya. Investor kita belum tikar lari. Rugi mereka. Jadi hari pahlawan itu kita peringati tanggal berapa? Buat iklan besar-besar. Perjuanganmu apa? Untuk pahlawan, mengenang pahlawan. Mengenang saja atau ikut jejak mereka. Setiap abad, setiap masa itu ada perlawanan, ada masalah sendiri. Tengku Cikitiro dulu nggak ngomong banyak masalah riba. Ulama-ulama dulu nggak banyak masalah. Kenapa? Perjuangan musuh kafir Belanda. Hari ini nggak ada lagi Belanda. Masalah kita adalah masalah agama kita ini. Fisabilillah dulu adalah musuh Belanda. Fisabilillah hari ini ambil ini fisabilillah hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka pertama adalah kepada para pemangku jabatan dari DPRA, kemudian gubernur, semua dengan jajaran beliau, ya. Kemudian juga bupati, wali kota, DPR semuanya di tempat kita, ya. Kami bangga dengan pemangku jabatan kami. Yang justru mereka yang memimpin ini hari ini. Ya, yang telah menandatangani dulu ini bagaimana upaya Aceh keluar daripada riba ini, ya. Kalau boleh nanti pahlawannya tahun depan ini dia hari pahlawan, ada pahlawan baru. Jangan hari pahlawan Tengku Cikitiro aja selalu yang dikenang. Setiap tahun tidak ada. Setiap tahun ini pahlawan baru kita pada tahun ini. Sematkan siapa orangnya. Yang mana? Yang kan boleh raya-raya, ya. Hari pahlawan, so pahlawan harap tahu. Nggak tahu pahlawan yang mana. Setiap masa, setiap ada pahlawan. Ya, ini dia pahlawan hari ini. Pahlawan tahun ini. Baik di kalangan anak muda, Sumpah Pemuda juga. Kenang hari Sumpah Pemuda. Kita tanya pada pemuda hari ini, apa sumpahmu hari ini? Oh, Hong Cik, yang mana dia pun bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Yang benar. Itu sudah disumpah dulu. Bertanah air satu, berbangsa satu. Itu sumpah dulu pada saat harus menjajah Belanda, penjajahan Belanda. Hari ini apa sumpahmu? Pemuda, apa sumpahmu hari ini? Wah, ada betul sih kamu mau sumpah HP mungkin. Ya Allah. Setiap masa itu ada masa di mana ada pemuda-pemuda baru yang hidup real dengan kondisi. Ada pejuang-pejuang baru. Maka pejuang kita hari ini siapa? Mulai dari gubernur kita, pejuang kita mengeluarkan kita daripada riba. Siapa lagi? Ada investor-investor kita yang mereka siap apa? Siap rugi? Perang kafir Belanda. Cut Haji itu yang dari Maheng. Siap rugi beliau untuk Belanda? Kita katakan rugi? Atau siap beliau beribadah infak untuk Belanda? Investor kami yang hari ini, perkuatlah bank syariah kita di Aceh, keuangan syariah kita di Aceh. Saya termasuk adalah orang yang mensupport 50% daripada pendapatan dan gaji pendapatan saya ini, untuk hari ini adalah rugi kalau boleh dikatakan. Tapi ini demi bank syariah, demi keuangan syariah, gelontorkan itu. Berapa perlu supaya apa? Tetap kuat, supaya Aceh ini keluar daripada zarum Allah yang kita dimain. Saya termasuk itu. Jangan sampai nanti
akan kita kenal suatu saat, ya, cucu kita tanya ketika berhasil ini kakek dulu menjadi investor besar, ketua ini ketua itu, dulu kakek perannya apa? Oh enggak, kakek di Jakarta, enggak tahu pun itu apa. Itu persis sama kalau kita tanya hari ini kakek kita cerita masalah perang lawan Jepang, dulu kakek di mana? Kakek di Lampung, di sana si Jepang yang membunuh. Mana yang ada kecil udah apa? Malu kita nggak akan berani cerita. Kenapa? Kita nggak ambil andil saudara yang dimuliakan Allah. Ya, kita DPR juga begitu. Ambil andil untuk ini. Inilah perjuangan kita keluar daripada riba. Hari ini yang menghubung kita. Dan itu pesan Allah terakhir ke bumi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu hari ini kita sedang dalam kondisi di akhir-akhir masa ini. Insya Allah pada tahun 2022 keuangan syariah di Aceh ya, mudah-mudahan sudah mulai secara menyeluruh berlaku di Aceh. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah stakeholder, selanjutnya adalah pengusaha-pengusaha ini. Pengusaha-pengusaha kita, kami yakin, kami tahu sangat sulit bagi pengusaha-pengusaha yang merasa ya untung semakin turun, kemudian juga permasalahan teknis sulit dalam berusaha. Kami tahu itu ada kesulitan. Kita nasabah kecil juga ada kesulitan, betul. Tapi kesulitan itu kita ambil. Yang hari ini sama seperti perjuangan para idatu kita dulu. Sulit kalau Tengku mengumumkan perang, sulit. Kami akan kelaparan. Tapi kalau seandainya Tengku di Tiro nggak mengambil inisiatif ini, para ulama nggak ngambil, kemudian panglima ada yang siap untuk membela, membaiat, dan yang siap, maka hari ini kita akan ya, bersama dengan kafir-kafir Belanda itu. Nggak tahu pun agama Islam akan bersama dengan kita atau tidak. Lalu kita kenanglah dengan harum nama-nama mereka hari ini. Kenapa? Karena mengambil resiko besar dulunya. Maka hari ini akan kita kenang siapa pejuang-pejuang Aceh dulu. Siapa yang tanda tangan kanun ini? Nanti akan ketika Aceh berhasil, mereka akan jadi pahlawan-pahlawan. Oh, alhamdulillah. Pada masa pemerintahan gubernur ini, pada masa DPR-nya ini, itu kami tak kenang semua. Kami akan cerita pada anak-anak cucu kami nanti. Pejuang-pejuang kami. Begitu juga, jadi mulailah masalah hari ini untuk ketika kita nasabah. Ya, bersabarlah. Bukan protes sana sini, bersabarlah dengan kondisi ini. Sulit memang iya, di awal. Sulitnya pun gak akan mati, sulitnya pun gak akan miskin, tidak. Kesulitan teknis saja. Ya. Para ulama, para praktisi bank dan ahli-ahli kita sedang mengembangkan terus bagaimana secepatnya bisa keluar daripada kesulitan-kesulitan ini. Setiap ada perubahan, transisi, kesulitan baru itu akan muncul, kemudian kita akan selesaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka pesan kami kepada bankir-bankir kami, ya, kita di Aceh, ya, yang siap untuk berjuang dengan ini. Ketika sekarang convert kita kepada bank syariah, Anda adalah termasuk orang-orang terdepan. Jangan sampai dulu pada saat bank konvensional kerjanya bagus, senyumnya ada, ketika bank syariah panen gaji 50%, panen ikan kembang. Ya, 50% gaji sudah tidak ada, sudah dipotong sana sini. Mana sanggup senyum lagi? Anggaplah ini adalah bagian daripada taubat saya. Itu betul, saya sudah taubat. Ya, ini bagian daripada perjuangan saya memperbaiki taubat saya. Ya. Banyak betul, bank kita banyak yang dipotong gajinya. Banyak yang pesangon-pesangonnya hilang. Kenapa? Ya, masa dari kerja perusahaan besar, kerja di kios. Bandingkan kan ini? Betul, kami pahami. Ya. Insya Allah pada tahun 2000, pada tahun depan, di merger ini semua, mudah-mudahan bank syariah Islam di Indonesia semakin besar. Ketika ada merger bank BNI, BRI syariah, ya, kemudian dengan BSNI merger makin besar, maka keuangan syariah akan semakin bagus. Masuklah kepada buku 3, buku 4 istilah orang bank, ya. Maka kemudian pelayanan semuanya akan semakin baik, semakin bagus. Servis mungkin saya ini sulit dengan bank syariah karena masih kecil.
ketika naik tingkat lagi sudah semakin besar. Keuangan syariah kita di Indonesia itu kurang daripada 10%. Keuangan syariah, sedangkan yang ribawi itu 90% lebih. Bayangkan itu. Tapi dengan ini akan mendekati 10% tahun depan mudah-mudahan kalau ada terjadi merger ini. Ustaz, ini kan walaupun bagaimanapun kan dari BI itu ya kalau yang mau Islam betul-betul Islam lah. Kan ini kan BI juga. Kalau mau mensyariatkan ini kenapa ada dari ini juga kita nggak bisa lari. Tunggu, kalau seandainya keuangan syariah ada 50%, BI pun mungkin akan begini, pecah dua. Ini betul-betul dari bank syariah, ini dari ini. Untuk bank syariah. Dan kita sekarang belum dibutuhkan. Baru. Kalau dulu sebelum Bank Aceh cuma 3%. Bank Aceh kemudian dari berubah syariah, ya, kemudian jadi mendekati 5%. Hari ini Aceh semuanya sudah syariah, sudah naik terus. Merger lagi ke depan akan naik terus mendekati 10. Cuma 10%. Ya, masih belum sampai 10%. Kecil sekali keuangan syariah ini. Tapi kemudian ketika Aceh berhasil nanti akan menjadi tolak ukur untuk daerah-daerah lain. Dari Aceh kafir Belanda dulu diusir, ingat itu. Ketika diminta infak dulu untuk beli pesawat terbang, banyak orang tidak mau. Untuk apa pesawat terbang dibeli? Nanti diambil sama orang untuk apa? Banyak yang nggak mau infak untuk pesawat terbang. Tapi kemudian diyakinkan oleh alim ulama kita, ini demi perjuangan infaklah akhirnya. Yang hari ini yang memegang tanda bayar terhadap beli pesawat Indonesia itu, kakek saya ada beli ini dulu. Bangga nanti hari ini. Karena apa? Kakeknya siap rugi. Ya. Siapa hari ini yang siap untuk membeli saham atau untuk bank-bank ini? Bank kita. Siapa yang siap? Ani yang baru lihat baru hanya perutnya bawa undang yang nanya banknya lebih pasti. Allah. Lihat setiap masa itu ada tantangannya. Ambil bagian sebagai pahlawan. Ambil bagian sebagai pahlawan, saudara. Maka bicara kembali kepada masalah teknis, ya, kepada banking kita ikhlaslah. Perjuangkan ini, selesaikan. Mudah-mudahan Anda termasuk adalah orang terdepan yang berperang tentaranya memang. Ya. Nasabah kita juga yang mensupport. Kalau dulu mensupport dengan nasi-nasi, gupon, hijau, ya, kita mensupport dengan itu, dengan tabungan-tabungan kita. Ikhlaslah. Kami tahu nasabah di BRI. Kami ini bukan pesan daripada bank, bukan. Ya. Sulit, kenapa? BRI memang paling banyak nasabahnya. Kemudian kemampuan server mereka lain juga sulit. Karena apa? Kita kios, dari pusat jadi kios. Terpaksa harus ngantri. Jadi kios kita. Ya. Ketika dulu Bank Aceh ingin disyariahkan, banyak yang mengatakan bahwa nggak bisa. Nah, kenapa? Nasabah akan lari, kita akan rugi. Ternyata berhasil bank syariah dengan segala kekurangannya. Bank Aceh masuk menjadi bank syariah. Ada yang lain, atau kemudian akan rugi, profitnya naik. Kita ditakut-takutkan kalau kita ingin mengambil suatu hal yang baik dalam hidup, mendekati kepada syariat Allah, kita akan ditakut-takuti dengan kerugian macam-macam. Ya, hari ini juga begitu. Kita akan rugi, investor akan lari. Ya, dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itulah syaitan, dia menakut-nakuti pendukung-pendukungnya. Fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Jangan kalian takut sama mereka. Takut. Ya Allah, kalau seandainya upaya kami ini untuk mendekatkan diri kami kepadamu, ya, maka kami tidak akan takut. Dibilang rugi, dibilang investor lari, pengusaha bisa bangkrut, kami tidak akan takut. Kami akan lanjutkan. Itulah kami pesankan kepada stakeholder kami, kepada pejabat-pejabat kami. Pertahankan ini, ya. Pertahankan ini, dan kami bangga dengan upaya-upaya daripada pemerintah kita untuk ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada pertemuan yang singkat ini, kami ingin sampaikan, kita akan memasuki tahun di mana tahun ini, ya, upaya kita daru wabakian dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Ada banyak, ya,
yang akan terjadi nanti yang merupakan benefit dan juga keuntungan besar daripada bank syariah yang perlu kita tahu. Yang pertama, hari ini ada pasar modal syariah belum ngomong lagi. Ya. Kemudian juga tentang permasalahan fintech lagi nanti. Kemudian ada lagi pegadaian syariah, koperasi syariah. Ini belum lagi, cuma bank aja. Kenapa? Yang ini sedang nungguin, berhasil tidak bank? Kalau berhasil bank kami ikut. Kalau bank berhasil kami ikut. Kalau terkunci di Tiro berhasil, kami ikut juga nanti. Ya, kami ikut juga nanti. Tapi kami tunggu dulu. Terkunci di Tiro gimana ini? Kami akan ikut. Nah, jadilah Aceh nanti tidak mudah, saudara. Jadilah Aceh nanti akan menjadi contoh untuk yang di tempat lain. Sebagaimana Bank Aceh itu langsung jadi contoh, dicontohi oleh tempat lain. Bank-bank lain termasuk Bank NTB. Mudah-mudahan dikenal. Contoh untuk Aceh sudah ada. Ya. Aceh sudah beli pesawat. Kita akan membantu NKRI. Aceh saya berhasil tuh, udah beli pesawat. Yang lain sumbangkan untuk beli pesawat lain. Aceh berhasil. Dari Aceh memang. Dari Aceh. Ketika kita katakan from Aceh, dari Aceh, itu punya makna sejarah yang mengakar sekali. Bukan main-main. Ya. Banyak yang ditiru di tingkat nasional itu dari Aceh. Ya, dimulainya dari Aceh. Apa itu namanya dulu katanya? Bappenas juga, ya. Kemudian MUI juga itu berasal dari Aceh. JKA maaf juga ya. Kemudian jadi apa? Jadi itu juga dari Aceh juga. Mulai dicontoh sama orang lainnya. Dan satu pertanyaan besar sebenarnya, bagaimana ya, negara kita memperbolehkan di Aceh ini menjadi satu single system dalam masalah ekonomi? Tidak mudah itu. Ya, negara mempercayakan Aceh menjadi betul-betul single system syariah dalam masalah ini. Tidak sulit. Tidak mudah itu, sulit. Tapi ini sudah dipercayakan. Aceh daerah modal, memang dari Aceh lah modalnya. Punya akar sejarah memang saudara yang dimuliakan Allah. Aceh daerah modal. Kemudian lihat Presiden kita Jokowi dan jajaran beliau melihat bahwa ekonomi syariah ke depan itu ya, memang ke depan ekonomi syariah akan sangat menjanjikan bagi ekonomi Nusantara kita. Maka beliau langsung menjadi ketua Komite Nasional Ekonomi Syariah yang sejak hari ini dipegang oleh Bapak Wakil Presiden. Langsung memang dari atas. Beliau jadi ketua komitenya. Kenapa? Ekonomi syariah inilah yang membangkitkan ekonomi Indonesia ke depan. Kepercayaan penuh ini. Kemudian ya, hari ini kita lihat kita masa Covid ini. BI menyatakan secara jelas lantang bahwa dalam masa Covid ini yang sulit ini ternyata keuangan syariah itu kokoh kuat bertahan. Teruji ya. Walaupun masih kecil, tapi ini yang teruji. Tanya sama orang BI. Teruji. Maka aneh kalau seandainya orang sudah menguji, ya, orang sudah menyambut, ada di kalangan kita orang Aceh 1-2 orang yang mungkin ingin, ya, jangan sampai terkunci di Tiro berperang, jangan. Panglima ini jangan. Memang dulu ada istilahnya dalam sejarah Aceh juga, perjuangan orang Aceh yang besar itu sulitnya juga dengan menghadapi orang dari kalangan kita sendiri. Nah, jadi tidak perlu untuk kita merasa sedih, ya. Memang ada istilah dalam perjuangan itu. Ya sudah cukup, berarti sudah selesai. Saya bilang kalau udah bunyi itu sudah siap. Ya, jangan ditambah lagi Ustaz. Ya, kami ada urusan lain lagi, mau berperang masuk ini. Ya, baik saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di akhir daripada ini adalah pesan kami. Mari setiap kita ambil andil, ya, jangan kita meremehkan keuangan syariah yang sedang diusulkan, yang sudah mulai diberlakukan di Aceh ini. Jangan ucap sesuatu yang sifatnya adalah syariah dengan yang lain sama saja. Capek para ulama kita untuk menyusun masalah ini. Memang belum 100% syariah, belum 100% syariah, tapi sudah ada upaya untuk itu. Maka kemarin ya, ketika di Masjid
Masjid Masjid Fitrah di Ketapang, ada yang tanya, bagus saya menukilkan pertanyaan beliau ya. Beliau bertanya, Ustaz, kalau seandainya kita sudah siap taubat daripada riba ini ya, tapi kita masa sedang ini kita meninggal, Ustaz, gimana? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sedangkan kita masih baru ini meninggalkan ini? Allah ampuni tidak dosa-dosa kita? Maka saya menjawab, kalau seandainya pada masa kita sudah ingin taubat pada Allah, ingin betul-betul azam meninggalkan riba, kita kemudian meninggal di tengah jalan atau baru memulai, maka pertanyaannya, kita meninggal sedang menuju ke tempat riba, ingin membuat institusi riba, ingin mengekalkan institusi riba, atau sedang lari daripada riba? Sedang lari, Ustaz. Sedang lari, ya, sedang lari. Rasulullah SAW menceritakan ada seorang yang membunuh 99 orang, sampai kemudian 100 orang dia bunuh. Bukan makan uang, tapi membunuh manusia 100 orang. Kemudian dia ingin bertaubat. Lalu kemudian alim ulama di masanya, ini cerita Nabi langsung ya. Alim ulama di masanya mengusulkan, kalau kamu ingin taubat, hijrahlah engkau ke negeri lain, jangan kamu tinggal di negeri ini. Di negeri di mana kamu membunuh 100 orang. Hijrahlah ke negeri lain, hijrahlah ke negeri lain. Kemudian hijrahlah dia ke negeri lain. Meninggal dia di tengah jalan, baru sampai ke negeri itu. Kita sedang ingin hijrah ini dari yang ribawi. Saya ingin ikut andil, ingin hijrah, ikut juga bungkus-bungkus, ya, ingin beres-beres dia. Meninggal kita di tengah jalan, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, tahun baru adalah tahun di mana tidak baru bagi kita, tapi tahun akhir mungkin. Ya. Meninggal kita di situ, tercatatlah kita termasuk orang yang sedang berjalan meninggalkan itu. Turun malaikat memperebutkan nyawa daripada orang yang meninggal si pembunuh ini. Ya. Yang satu berebut untuk ini adalah malaikat azab, yang satu malaikat rahmah. Direbutlah ini ke sini, ini ke sini. Akhirnya Allah ilhamkan, Allah turunkan wahyu untuk ukur kemana dia lebih dekat. Lebih dekat ke negeri dia atau lebih dekat ke negeri dia akan bertaubat. Masuk kita ke tahun baru ini, mudah-mudahan masuk ke negeri baru. Dekat kita dengan negeri waktu di mana kita taubat daripada riba kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.